Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sika Zahra dengan NIM 2003169 dari jurusan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji tes satu sampel baik secara analitik maupun secara komputasi menggunakan software Minitab 16. Nah, poin-poin yang akan saya bahas kali ini ada pengertian uji T, lalu uji tes satu sampel, ada pengertian dan langkah-langkahnya, lalu perhitungan manual pada contoh kasus dan perhitungan Minitab 16 pada contoh kasus tersebut. Yang pertama ada pengertian uji T. Uji T atau t-test merupakan salah satu jenis uji statistik parametrik yang digunakan untuk menguji signifikansi dan relevansi dalam satu atau dua kelompok sampel. Uji T pertama kali dikembangkan oleh William C. Ligoset pada 1915 dan uji T ini memiliki nama lain yaitu Students T-test yang bertujuan untuk mengkomparasi atau membandingkan apakah rata-rata sebuah populasi ataupun dua populasi memiliki perbedaan secara signifikan. Selanjutnya ada uji tes satu sampel. Nah, pengertian uji tes satu sampel ini merupakan prosedur pengujian untuk sampel tunggal dengan mekanisme kerja yaitu rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Langkah-langkah untuk melakukan uji tes satu sampel ini yang pertama ada merumuskan hipotesis, lalu menghitung mean atau rata-rata, menghitung varians, dan menghitung standar deviasi. Yang ketiga, menentukan T-hitung dan T-tabel, lalu yang keempat, pengambilan keputusan, dan yang terakhir, interpretasi hasil. Selanjutnya ada perhitungan manual. Nah, pada contoh kasus ini, seorang petani sayur berasumsi bahwa rata-rata hasil panen sayur di perkebunannya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir adalah 9 kuintal per bulan. Untuk membuktikan kebenaran tersebut, maka diambil data sampel hasil panen per bulan selama 10 bulan terakhir seperti yang ditunjukkan pada tabel. Bisa dilihat ya, ini ada di bulan Januari sebesar 10,45 kuintal dan seterusnya sampai bulan Oktober. Lalu yang akan kita lakukan pertama kali yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 yaitu rata-rata hasil panen sayur per bulan berkisar 9 kuintal, dan H1 atau hipotesis 1, rata-rata hasil panen sayur per bulan tidak berkisar di 9 kuintal. Lalu selanjutnya ada rata-rata mean yang harus kita hitung. Rumus dari rata-rata atau mean sendiri adalah X bar, yang mana rumusnya adalah XI per N, di mana X adalah data penelitian dan N adalah jumlah data atau banyaknya data. Kita hitung X barnya, ini yang tadi di bulan Januari ya, dijumlah sampai yang bulan Oktober dibagi 10, lalu didapat 79,75 per 10, sehingga X bar atau rata-ratanya yaitu 7,975. Selanjutnya ada varian atau variansi ya. Rumus varian sendiri yaitu S kuadrat dengan rumus XI min X bar dikuadratkan dibagi N min 1, di mana X tadi adalah data dan X bar adalah rata-rata dan N-nya adalah banyak data atau jumlah data. Selanjutnya kita hitung S kuadrat di sini, ini tadi ya data di bulan Januari, dikurangin rata-rata, dikuadratkan, dan begitu terus sampai di bulan Oktober, lalu dibagi N-1 atau 10-1. Didapat 17,621 per 9, dan sehingga variansi dari data tersebut adalah 1,96. Selanjutnya, standar deviasi. Standar deviasi ini dilambangkan dengan S, yaitu rumusnya adalah akar dari sigma XI min X bar dikuadratkan per N min 1. X tadi adalah datanya, dikurangin X bar adalah rata-rata, dan N adalah banyaknya data. Maka untuk perhitungannya adalah sebagai berikut. Ini sama ya, tadi yang bulan Januari dihitung terus sampai yang bulan Oktober. Lalu didapat 17,621 per 9, sehingga standar deviasinya adalah akar dari 1,96
dan standar deviasi finalnya adalah 1,399. Nah, selanjutnya untuk menghitung T-hitung. T-hitung sendiri rumusnya yaitu X bar min mu 0 per S per akar N. Di mana X bar tadi itu rata-rata ya, dikurangin mu 0 adalah 9, yang mana mu 0 itu rata-rata yang akan diujikan atau rata-rata yang ada di hipotesis tadi. Dan S di sini adalah standar deviasi dan N adalah banyaknya data. Sehingga dihitung ini 7,975 dikurang 9 per 1,399 per akar 10. Didapat sebagai berikut, dan kalau dibulatkan atau di-approximatekan menjadi minus 2,32. Selanjutnya untuk T-tabel. T-tabel sendiri didapat dari rumus DF atau degree of freedom atau derajat kebebasan dengan rumus N-1 sama dengan 10-1 sama dengan 9. Dan taraf signifikansi atau alfa yang dipakai di sini adalah 0,05 atau 5%. Dan berdasarkan tabel distribusi dengan derajat kebebasan 9 dan taraf signifikansi dua sisi yaitu 0,025, maka diperoleh T-tabel sama dengan 2,262. Nah, selanjutnya ke interpretasi. Sebagai kesimpulan dari hasil perhitungan manual tadi, dinyatakan bahwa apabila nilai T-hitung negatif, berarti ada perbedaan bermakna apabila T-hitung kurang dari T-tabel. Dan karena T-hitung yang sebesar minus 2,316 atau yang sebesar minus 2,32 tadi ya, kurang dari T-tabel yang sebesar 2,262, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan kata lain, rata-rata hasil panen per bulan si buah tidak sama dengan 9 kuintal atau tidak di sekitar 9 kuintal. Nah, selanjutnya perhitungan menggunakan Minitab 16. Oke, ini saya udah punya datanya ya di input ke Minitab bulan Januari 10,45 dan seterusnya sampai bulan Oktober. Yang akan kita lakukan di sini yaitu pertama kali setelah buka aplikasi Minitab-nya yaitu input data sudah pasti ya. Lalu selanjutnya kita ke start, diklik aja lalu ke basic statistic. Habis basic statistic kita cari one sample T. Nah, udah dapat di sini ya. Oh, ini udah ada. Nanti kan kalau misalkan muncul awalnya tuh kosong kayak gini, tinggal kita klik yang ini. Kita ke sini, kita klik. Nah, muncul di sini. Lalu perform hypothesis testnya dicentang dan diisi dengan 9. Kenapa 9? Karena ini rata-rata yang akan diuji atau rata-rata yang ada di hipotesis tadi. Lalu habis itu kita ke option. Pastikan si confidence levelnya ini 95%, 95 atau tadi ya taraf signifikansinya 5% kan ya. Lalu alternatifnya dibuat not equal. Kita klik OK, lalu klik OK. Nah, udah muncul. Untuk interpretasinya, di sini bisa kita lihat test of mu sama dengan 9 versus not sama dengan 9. Jadi ini itu H0 dan yang ininya H1. Bisa kita lihat di sini variabelnya ada ini ya, bisa dilihat. N yaitu jumlah data atau banyaknya data itu 10 dan mean 7,975. Untuk standar deviasinya tadi 1,399 dan kita lihat di sini T-nya itu minus 2,32 atau yang tadi di perhitungan manual itu T-hitung ya. Dan dengan T-tabel yang tadi kita peroleh dengan derajat kebebasan N-19 dan taraf signifikansi 0,05 dan didapat dari tabel distribusi yaitu T-tabelnya sebesar 2,262, maka karena T-hitung ini kurang dari T-tabel yang sebesar 2,262, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga rata-rata hasil panen tidak berkisar di 9 kuintal per bulan. Sekiranya pembahasan uji tes satu sampel kali ini segitu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.